Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat seluruh sahabat ngalim yang insya Allah kita sama-sama dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Pada kesempatan tahun ini saya ingin menyampaikan terkait takwa. Takwa adalah menjalankan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ngalim dimanapun berada, saya ingin mengisahkan satu cerita yang mengantarkan kita kepada ketakwaan, termasuk pada saat ini di akhir Ramadan. Alhamdulillah kita masih mengenyam Ramadan. Semoga tahun depan kita ketemu lagi dengan Ramadan dan kita menjadi orang yang beruntung keluar dari Ramadan dengan penuh ketakwaan di hari Idul Fitri nanti. Sahabat ngalim dimanapun berada, dalam cerita ini mengkisahkan seorang santri yang diberi amanah oleh sebuah pondok pesantren, yaitu gurunya. Sebelum pulang, gurunya berpesan kepada santri tersebut agar setelah kembali kepada orang tua dan masyarakat, dia harus bekerja. Bekerja saja seperti apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Setelah pulang santri itu ke orang tuanya, dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, pekerjaan ayah saya itu apa ya? Karena saya diamanahkan oleh guru saya untuk bekerja seperti apa saja pekerjaan orang tua." "Jangan nak," kata ibunya. "Loh kenapa bu? Pekerjaan almarhum bapak kamu itu mencuri nak. Apakah kamu mau jadi pencuri?" "Astagfirullahaladzim," kata santri tersebut. Tapi karena dia sami'na wa ta'na kepada gurunya, dia melaksanakan juga pekerjaan ayahnya tersebut. Dia ingat pesan sang guru bahwa setiap melakukan pekerjaan harus dijalani dengan takwa. Saat itulah sang guru memberikan inspirasi kepada muridnya tersebut. Sang santri pun melaksanakan persiapan-persiapan pekerjaan seperti ayahnya, itu mencuri. Nah, ketika mencuri, dia sudah masuk ke sebuah rumah di tengah malam. Dia berpikir, wah, rumah ini rumah tetangga saya. Dia ingat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, dia tidak boleh berbuat jahat kepada tetangga. Akhirnya tidak jadi dia mencuri di rumah tetangga tersebut. Terus dia berlari lagi, mencari rumah satu lagi, masuklah dia ke dalam rumah itu. Wah, dia melihat rumah ini rumahnya anak yatim. Aduh, di surat At-Taubah ayat 103, itu tidak boleh kita mengambil harta anak yatim. Tidak jadi lagi dia mencuri di rumah kedua. Terus dia berlari lagi mencari rumah lainnya. Dia melihat ada rumah yang sangat besar. Wah, ini rumahnya saudagar. Saya tahu dia kebutuhannya pasti sudah sangat cukup dan hartanya melebihi dari kebutuhannya. Akhirnya dia masuk ke rumah besar itu dan dia melihat satu persatu kamar yang sangat luas itu, mencari harta yang akan dia curi. Dia menemukan sebuah kotak dan di situ terdapat harta daripada saudagar itu. Dia berpikir lagi, saya harus melakukan pekerjaan ini harus dengan takwa. Ini memang banyak hartanya saudagar ini, tapi kalau saya mengambil hak orang lain itu juga dosa dan itu tidak takwa. Akhirnya dia mengambil buku catatan saudagar tersebut untuk menghitung harta kekayaan saudagar tersebut, dan dihitungnya dengan ilmu yang dia punya bahwa saudagar tersebut belum melaksanakan zakat selama 6 tahun jika dihitung di harta yang dia miliki. Tiba-tiba azan subuh berkumandang. Wah, saking lamanya menghitung tadi hartanya saudagar tersebut dan mencatat pembukuannya, dia akhirnya keburu azan. Sehingga orang tuan rumah di rumah tersebut, saudagar tersebut terbangun dan heran melihat harta kekayaannya terbongkar, buku-bukunya terhampar berantakan, perterakan, dan ada seorang santri yang entah dari mana, kata dia, ini kok maling seperti ini, di luar dugaannya mau mengerjakan sholat subuh. Sang maling mengajak saudagar, mari kita bersolat subuh berjamaah. Karena saudagar takut ini maling membawa senjata tajam atau sang maling ini mengancam dengan hal yang tidak baik, dia mengikutinya. Setelah sholat subuh selesai berjamaah, wah, sang
santri ini berkata, mohon maaf saudagar, saya ingin mencuri di rumah saudagar, tapi saya tahu mengambil hak orang lain itu tidak baik. Jadi saya menghitung kekayaan saudagar bahwa ternyata saudagar belum membayar zakat selama 6 tahun. Mengingat pernyataan dari sang santri itu, para saudagar itu tersenyum. Terus dia berpikir, wah saya kebetulan nih memang cari pekerja yang bisa menghitung seperti ini dan jujur. Dan akhirnya pencuri itu, yang yaitu santri itu, diangkat dan ditawarkan untuk bisa bekerja dengannya agar membantunya dalam berniaga. Subhanallah ya sahabat ngalim dimanapun berada. Ketika kita menjaga diri kita, waswas terhadap kita untuk terus bertakwa, melaksanakan semua apa yang diperintah Allah dan menjauhi semua larangannya, kita digiring oleh Allah untuk menuju jalan-jalan kebaikan. Mari sahabat ngalim dimanapun berada, di mana kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, kita semua berpuasa, di mana kewajiban berpuasa ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Ini hanya khusus untuk orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayo, mari kita meningkatkan ketakwaan kita di dalam bulan suci Ramadan ini sehingga kita bisa meraih kemenangan. Mohon maaf jika ada kekhilafan dalam ngalim kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.